Video ketiga dari playlist berbicara. Jadi ini video yang intermediate, sebelumnya level yang advance. Jadi setelah ini akan ada level final. Terus abis itu gue bakal jadiin ask and question di video terakhir. Jadi gue bakal akumulasiin pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya, dari video pertama di playlist ini sampai video terakhir. Gue akan akumulasiin dan akan langsung gue jawab di video kelima dari playlist teknik berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menemukan manfaat dari arah manapun datangnya. Yoi, karena selalu ada hikmah di balik semua hal. Ya, jadi ini gue mau, kelihatan gak sih gue ada jerawat dikit nih, gara-gara gue bilang ada beberapa project yang di luar, jadi gue harus di make up gitu, kayaknya kuasnya deh. Sekali lagi di sini gue akan tekankan ya, kalau misalnya kalian belum nonton video yang pertama, video introduction terus level advance, karena ini akan nyambung. Jadi takutnya kalau misalnya kalian nonton di video yang ini doang langsung terlalu jauh leapnya, jaraknya gitu ya dari antar video. Kalau misalnya kalian langsung nonton di sini, jadinya terlalu gerasak-gerusuk. Jadi gue akan minta banget kalian nonton dari video introduction dulu yang pertama di playlist ini, video yang kedua baru ke berikutnya. Oke, ayo. Yang pertama adalah giring pembicaraan kalian mengarah personal yang mengandung emosional tanpa mengganggu privasi orang tersebut. Gimana ya? Itu harus pelan-pelan. Jadi kalian harus digiring gitu obrolannya ya. Kalian sampai bisa mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang personal dan mengandung emosi. Contohnya, kamu bahagia nggak sih dengan pekerjaan kamu? Waduh. Lo seneng nggak sih sama apa yang lo lakuin? Waduh. Kalau misalnya itu pertanyaan gue akan bilang gini. Sebenarnya tahu nggak sih apa yang lo tuju? Soalnya kalau gue ya, ini gue dulu nih. Kalau gue tuh pengen banget gue banyak orang bisa ngerasain manfaat dari gue. Karena gue ngerasa dulu gue adalah orang yang bengal gitu ya, orang yang tidak menunjukkan rasa syukur gue kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Dan sekarang gue udah sadar, jadi gue harus membalas lah kesalahan-kesalahan gue dulu dengan kehidupan itu sendiri. Jadi ya gue gimana caranya, apapun yang gue lakuin, gue pengennya selalu menunjukkan rasa syukur gue kepada Tuhan gitu, melalui apapun yang gue lakuin. Lu pernah gak sih kepikiran atau apa gue doang ya? Misalnya gitu. Itu adalah salah satu pertanyaan yang menurut gue sangat memancing emosional orang. Dan gue akan minta kalau misalnya lo menanyakan hal ini, lo harus mulai dengan diri lo. Kalau misalnya lo ngerasa ragu gitu ya, atau misalnya bingung mau mulai dari mana, selain dari arah pembicaraan kalian arahkan ke situ. Ya menurut gue salah satu cara yang paling baik adalah ketika kalian bertanya, kalian jawab dulu pertanyaan kalian sendiri. Kalian cerita ke dia gitu ya, baru kalian menanyakan ke dia. Nah kalau misalnya kalian ragu, bisa kayak pakai kalimat gue tadi. Lu ngerasain juga gak sih apa gue doang ya? Aneh gak sih gue? Misalnya gitu ya. Banyak banget artinya sebenarnya. Lo bercerita seperti itu aja, lo udah memposisikan lawan bicara lo sebagai orang yang lo percaya. Walaupun sebenarnya enggak ya, Cuma itu bisa jadi salah satu rasa yang sangat-sangat spesial ketika lo kasih ke lawan bicara lo. Apalagi ngomongin hal-hal seperti itu tadi ya, luas sebenarnya, banyak. Mungkin kalau misalnya kalian mau nanya apa aja pertanyaannya, bisa kalian tulis di bawah. Contoh gitu ya, kan tanya ini menurut abang gimana, menurut lo gimana bang, nanti gue jawab di video terakhir. Oke? Yang kedua adalah menyimpulkan apapun yang dibicarakan oleh lawan bicara lo. Mau itu pertanyaan, mau itu opini, mau itu pendapat, mau itu satu sudut pandang dari lawan bicara lo, simpulkan menurut lo. Oh kalau gitu berarti menurut lo kalau misalnya gini berarti gini dong. Itu kalau gue nangkep ya, bener gak sih kayak gitu misalnya. Nah itu akan membuat lawan bicara lo merasa jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia didengar gitu, sampai lo bisa menyimpulkan pandangannya dia dengan pandangan lo. Dan ini bisa ngasih sense of comfort dari lawan bicara lo. Dan ini yang emang kita tuju. Bagaimana cara menempelkan diri kita di hati dan pikiran lawan bicara kita. Jangan menilai orang dari apapun. Dan semakin lo lebih legowo untuk menerima kekurangan orang, siapapun yang ada di sekitar lo, semakin besar tingkat nyaman orang yang ada di sekitar lo kepada lo. Dan ini bicaranya udah main energi. Lo tahu lo punya kekurangan dan lo tahu lo punya kelebihan. Begitu juga dengan orang lain. Semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mau lo pendek misalnya gitu ya, ya udah bodo amat. Tinggi badan gue tidak mempengaruhi value gue, bos, misalnya gitu ya. Atau misalnya gue jerawatan, misalnya gini, gue jerawatan, terus gue ngerasa kayak, oh kayaknya kalau misalnya gue bikin video pas jerawatan, video gue jadi nggak bermanfaat deh, atau misalnya nggak nampol. Tidak seperti itu ya. Dan ini akan keluar energinya ketika lo benar-benar menerima semua orang. Lo nyaman dengan kekurangan orang siapapun itu, dan lo tidak terganggu dengan kelebihan orang. Lo nyaman dengan diri lo gitu ya. Gimana cara lo tidak terganggu dengan kelebihan orang gitu ya? Lo ketemu orang yang lebih ganteng, lo ketemu orang yang lebih tinggi, lebih wah gitu deh, lebih kaya misalnya gitu, dan lo tidak terganggu. Gimana ya? Lo harus pelan-pelan menerima kelebihan lo. Lo harus pelan-pelan menerima kekurangan lo. Mungkin dia bisa lebih kaya, mungkin dia tidak lebih sopan dari lo, bisa jadi ya. Cuma itu bukan jadi perbandingan ya.
Cuma yang pasti dengan berpikir seperti itu lo bisa tahu, oh iya ini kekuatan gue, oh iya ini kekurangan gue. Gue fokus ke kuatin kekuatan gue supaya gue bisa menjadi orang yang bervalue lebih tinggi dari gue yang sebelumnya. Gitu baru keren bro. Gimana nggak nempel? Lo dipikiran sama hatinya lawan bicara lo. Coba kalau lo main begini, waduh. Karena energi berbicara jauh lebih kuat, jauh lebih powerful, jauh lebih kenceng daripada suara dari mulut kita. Kalau misalnya ada orang yang awkward, pasti ada deh orang yang pemalu, orang yang awkward. Ya wajar ya, pemalu. Karena nggak semua orang berada di level, gue nggak akan bilang level kita sih, sebenarnya levelnya gini, bukan berarti kita jauh lebih baik dari orang gitu ya, enggak. Cuma kalau misalnya kita ngelihat di situ, bener, gue bener-bener ngajak kalian untuk membentuk karakter kalian, ya udah pasti kalian akan jauh lebih kenal, dan itu akan membuat level kesadaran kalian dengan hidup kalian itu jauh berbeda daripada kebanyakan orang. Nah, buat orang-orang yang pemalu atau misalnya lagi awkward-awkwardan gitu ya, secara tidak sadar mereka tidak begitu mengenal dengan dirinya sendiri. That is fine, karena semua orang beda-beda perjalanan hidupnya, semua orang punya different path, punya different lane dalam kehidupannya masing-masing, dan tidak perlu disalahkan dan tidak perlu dibandingkan. Cuma di sini, kalau misalnya kalian bertemu dengan orang seperti itu, gue akan minta kalian yang take in charge, kalian yang leading, kalian yang berjuang untuk membuat orang itu nyaman, kalian yang membuat circle itu jadi hangat gitu ya. Kalian yang usaha gitu, nggak apa-apa. Sekali-kali kalian yang harus take control, dan ini benar-benar bisa membentuk karakter lo sebagai leader. Yang pasti gue akan bilang kalian harus kenal banyak cara ya, bukan kenal banyak circle atau kenal banyak orang. Cuma kenal banyak cara bagaimana lo bisa take in charge di circle macam-macam, di orang macam-macam, dengan latar belakang macam-macam, dengan momen macam-macam. Lo menemukan cara tanpa merubah diri lo bisa membuat orang lain nyaman. Kalau misalnya ada orang awkward atau misalnya momen yang lagi panas sih, gimana caranya bisa melebur di situ? Dengan cara lo sendiri. Jaga pandangan mata waktu lo ngobrol sama orang, apalagi waktu mendengarkan. Kalau misalnya gue sempat baca ada orang yang bilang, bang, kurang sopan bang kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang lebih tua terus kita mandang ke matanya gitu ya. Oke, diadaptasikan dengan circle-circle lo, harus diadaptasikan dengan momen-momen yang kalian alami. Kalau misalnya di daerah kalian, begitu kalian berbicara kepada orang yang lebih tua terus kalian memandang mata mereka itu termasuk tidak sopan, ya udah nggak usah dipakai. Cuma untuk in different cases, kalian pakai, kalian lihat mata lawan bicara kalian, khususnya waktu kalian lagi mendengar. Nah, kalau misalnya kalian ngomong itu baru bebas, karena kalau misalnya kalian ngomong kan kalian pasti menggunakan memori kalian ya, dan itu wajar banget. Kalian mau ngeliat ke kanan, mau ngeliat ke kiri, mau ngeliat ke bawah, terserah. Yang penting kalian maintain terus mata kalian waktu lagi ngobrol, khususnya waktu kalian lagi mendengar. Dan the last but not least adalah selalu gunakan parfum. Rada nyambung nggak nyambung, cuma yang pasti begitu lo wangi, khususnya gue alamin banget, begitu gue wangi, gue masuk ke circle manapun gitu ya, ada boost rasa percaya diri yang ngebuat gue selalu pede ketemu dengan circle siapapun. Mau orang terkenal, mau orang kaya, mau gimana pun, kalau misalnya gue wangi, gue pede. Dan gue akan minta kalian harus rasakan ini, wangi itu bisa jadi boost confidence untuk lo. Apalagi masalah cewek. Aduh. Nah, kalau ngomongin parfum, gue juga punya Vasetti ya. Kalian bisa order di Instagramnya, ada, gue taruh di sini ada 2 varian. Nah, gue lagi develop satu produk yang menurut gue sangat cocok juga buat laki-laki. Cuma yang ada sekarang adalah For Men sama Everlast. Kalau misalnya kalian nanya, Everlast itu buat siang ya, buat siang karena dia manis dan seger ya. Nah, untuk si For Men itu bisa lebih ke malam. Cuma kalau misalnya gue akan minta beli dua-duanya kalian ya. Kalian roll itu biar nggak ngebosenin, biar nggak hafal tuh orang sama bau lo. Jadi lo bisa ganti-ganti tuh parfumnya ya. Nah, kalian bisa order di Instagramnya, ada link di bio-nya, kalian bisa klik, mau di Shopee bisa, di Tokped juga bisa, terserah. Itu salah satu bentuk kalian mensupport channel Be More Gentle. Oke, thank you banget nih sebelumnya. Jadi video setelah ini gue akan bikin tips finalnya untuk teknik berbicara, habis itu baru ask and question. So, dah, praktekin dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Jangan lupa dipraktekin karena kalian adalah orang yang so special and amazing, and you just have to believe it.